Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perkalian skalar dua vektor atau yang biasa disebut dengan operasi dot. Yang pertama, pengertian. Jika vektor A dan vektor B adalah dua vektor bukan nol. Ya, kita tahu bersama bahwa vektor 0. Nah, ini A dan B ini dia bukan vektor 0. Dan ada sudut theta yang terbentuk antara vektor A dan vektor B. Dengan syarat tetanya ini antara 0 sampai pi. Maka perkalian vektor A dan vektor B dinyatakan dengan vektor A dot B. Ya, dibaca vektor A dot B. Nah, dari vektor A dot B ini kita peroleh perkalian panjang vektor A dan panjang vektor B serta kosinus sudut A dan B-nya. Atau kalau dituliskan vektor A dot B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, di sini ada tiga kondisi. Yang pertama, sudut yang terbentuk itu sudut lancip atau antara 0 sampai 90 tetanya. Maka perkaliannya A dot B-nya itu selalu bernilai positif. Kemungkinan kedua atau kondisi kedua, jika tetanya itu siku-siku atau 90 derajat, ya berarti kan vektor A tegak lurus dengan vektor B. Maka operasi A dot B-nya itu sama dengan 0. Kondisi yang ketiga, jika dia theta sudut tumpul atau lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat, maka A dot B itu selalu bertanda negatif. Yang kedua, bentuk komponen perkalian skalar. Di sini bahwa misalkan bahwa punya vektor A, di mana vektor A ini A1i ditambah A2j ditambah A3k. Dan vektor B sama dengan B1i ditambah B2j ditambah B3k. Ya. Maka A dot B-nya itu sama dengan hasil kali ini A1 dan B1 ditambah sekali A2 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Ya, sehingga kita peroleh A dot B-nya itu ini. Ya, perhatikan hanya komponen pada vektor satuannya. Selanjutnya, untuk sifat-sifat perkalian skalar, kita bisa lihat bersama di halaman 156. Situ ada 3 poin. Yang pertama, sifat perkalian skalar vektor satuan. Jika ada I dot I itu sama dengan 1, C dot C itu sama dengan 1, K dot K sama dengan jika kembar ya. Nah, kalau berbeda bagaimana? Jika I dot J itu sama dengan J dot I itu sama dengan 0. Dan seterusnya. Yang kedua, sifat perkalian skalar vektor. Ini ada 3 sifat. Sifat komutatif di mana A dot B itu sama dengan B dot A. Juga berlaku untuk sifat asosiatif dan sifat distributif. Nah, di sini yang ketiga yang menarik. Jika ada vektor kembar A dot A, kita operasikan A dot A sama dengan itu panjang dari vektor A kuadrat. Ya. A dot A itu sama dengan panjang vektor A kuadrat. Kalau misalnya Bapak punya di sini vektor A sama dengan MI,
ditambah NJ ditambah PK, maka A dot A nya itu berarti M kuadrat ditambah N kuadrat ditambah P kuadrat. Sebagai contoh, diketahui vektor A, nyatakan dalam vektor kolom ya, 3, negatif 2, 1, dan vektor B, 2, 3, 4. Hitunglah yang A dot B, yang B dot A. Nah ya, di sini akan kita buktikan pada sifat-sifat perkalian skalar vektor, apakah dia berlaku kalau kebalikan itu komutatif ya. Yuk kita cek. Yang A dot B berarti 3, negatif 2, 1, dot 2, 3, 4 sama dengan ya, yang seletaknya bisa kita kalikan. Berarti ini dengan ini 6, ini dengan ini negatif 6, ini dengan ini adalah positif 4. Berarti sama dengan positif 4. Ini yang A. Yang B, kita balik, B dot A berarti 2, 3, 4 dot 3, negatif 2, 1 sama dengan berapa? Ini sama ini 6, negatif 6, positif 4. Nah, jadi terbukti bahwa operasi perkalian skalar vektor ini berlaku hukum kalau dibalik itu komutatif, di mana vektor A dot B itu sama dengan B dot A. Ini sifat komutatif. Contoh berikutnya, jika P itu adalah titik O dengan titiknya 0, 0, 0, Q negatif 1, 1, 0, R 3, negatif 2, negatif 1. Jika QP, vektor QP dan vektor QR mewakili vektor-vektor A dan B, hitunglah operasi A dot B. Ya, jika kalian temukan soal seperti ini, kita harus mendefinisikan dulu informasi yang ada. Di sini kita punya vektor QP itu adalah vektor A. Berarti kita cari vektor posisinya berarti P min Q ya. P-nya kita punya 0 dikurangin Q. Q kita punya 1, negatif 1, 1, 0 sama dengan berapa ini? 1, negatif 1, 0. Ya, ini adalah vektor A-nya. Terus informasi yang kedua, kita punya QR. QR ini mewakili vektor B. Berarti R dikurangin Q. R-nya ada. R-nya kita punya 3, negatif 2, negatif 1. Dikurangin Q kita punya negatif 1, 1, 0 sama dengan 3 tambah 1, 4, negatif 2 kurangin 1, negatif 3, negatif 1 dikurangin 0, negatif 1.
Ya, inilah vektor A dan vektor B-nya. Ya. Nah, yang ditanya di soal itu operasi A dot B. Berarti A dot B sama dengan ini udah 1 negatif 1 0 dot 4 negatif 3 negatif 1 sama dengan sama seperti tadi, kali ini 4, kali ini positif 3, kali ini 0 ya. Nah, untuk A dot B ini kan merupakan jumlah ya. Sorry, biar kalian nggak bingung gini Bapak nulisnya. 1 dikali 4 ditambah negatif 1 dikali negatif 3 ditambah 0 dikali negatif 1. Nah, dapat dari mana ini Pak? Nih Bapak dapatnya dari sini, rumus yang ini. Ya, A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 tambah A3 dikali B3. Sehingga di sini Bapak dapatkan 4 ditambah 3 dikurangin 1. Dikurangin 1 ditambah 0 sama dengan 7 bilangan bulat. Ya. Jadi A dot B itu sama dengan 7. Soal berikutnya, diketahui segitiga ABC dengan A 5, 3, negatif 1, B negatif 2, 4, 3, C 1, negatif 5, 2. Vektor BC itu mewakili vektor U. BA mewakili vektor V. Tentukan operasi U dot V. Mirip seperti contoh sebelumnya tadi. Jika kalian temukan persoalan seperti ini, kita definisikan dulu apa yang ada di soal. Kan ditanya tentukan U kali V. Ini asalnya U dan V ada di sini. Berarti ini adalah ini adalah ini. Berarti BC sama dengan U. Sama dengan berarti C dikurangin B ya. C-nya kita punya 1, negatif 5, 2. C dikurangin B. Sedangkan B-nya kita punya negatif 2, 4, 3. Sama dengan 3, negatif 9, negatif 1. Ini BC. Kemudian kita cari BA. BA ini mewakili dari vektor V. Berarti A dikurangin B. A-nya kita punya 5, 3, negatif 1. Kurangin B-nya negatif 2, 4, 3. Sama dengan 7, negatif 1, negatif 4 ya. Nah, kita punya vektor U dan vektor V. Dari vektor U dan vektor V kita bisa tentukan operasi U dot V-nya. Berarti 3 negatif 9 negatif 1 dot 7 negatif 1 negatif 4 sama dengan ini kali ini, berarti 3 dikali 7 ditambah negatif 9 dikali negatif 1 ditambah ini kali ini negatif 1 dikali negatif 4 sama dengan 21 ditambah 9 ditambah 4
sama dengan 34. Contoh soal selanjutnya, jika diketahui vektor A 3i dikurangi 4c ditambah 2k, vektor B ni ditambah 5j ditambah k. Pak, kok itu ada n-nya? Ya, komponen dari i adalah n. Jika sudut antara A dan B itu 90 derajat atau pi per 2, maka hitunglah nilai n. Ya, kita gunakan konsep pengertian operasi dot tadi, di mana jika A dan B itu tegak lurus. Ya, kita kembali lagi ke definisi kondisinya tadi. Berarti A dot B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus 90 derajat. Ini dia A dot B nya harus bernilai 0. Dari sini bisa kita peroleh, ya, ingat syaratnya itu A dan B harus 0. A dot B nya harus 0. Berarti A dot B sama dengan 0. Sedemikian sehingga tiga i dikurangin 4c ditambah 2k dot ni ditambah 5j ditambah k ini juga sama dengan 0, ya. Sama dengan 0, di sini juga sama dengan 0. Ya. Yuk kita operasikan. Berarti 3 kali n 3n, negatif 4 dikali 5 berarti negatif 20, 2 dikali 1 positif 2 sama dengan 0. Berarti 3n sama dengan 18. N sama dengan 18 per 3, sehingga n sama dengan 6. Baik, demikian penjelasan dari Bapak tentang operasi dot pada vektor. Selanjutnya kita akan membahas beberapa soal yang telah kalian kerjakan pada LKS 8.